gimana? Aku bilangin Erlina asal. Itu buat dulu atau Sudah tahu namanya. Ya kan kamu kan udah pernah. iya udah itu udah. Kalau kamu Namanya sih lo. karena dia Iya, sih, ada Ini aja. Kalau ini simpan di bawah bang. Jangan pakai meja, soalnya kan atasnya ada. logo Subang itu. Kagak, panas doang. Bilang meja 3. Li, mana sih Li? Apa Li? Di bawah, di bawah. Apa itu di luhur? Kumpul ke. Udah. Tadi kemana sih udah tahu kecuali yang itu yang buat kelompok nanti aja maksudnya dibukanya nanti takutnya dimarahin. Ini materi dulu kan? Jadi HP-nya jangan dipegang maksudnya. Nanti aja yang di ujung kelihatan enggak? Kan ini materi dulu. Ini. Kelihatan enggak yang di sini? Aku mah kelihatan. Bukan di di atas. Ada nggak biasa gitu aja di atas sana. Nah, ada. Kita ngeliatnya gini ya. Iya aku. Boleh sambil tiduran dengan gel. Ini aja deh. Kita kelihatan nggak ada layar. Itu kali yang Ada di tengahnya. layar yang putih halangan. Nah itu di atas. Halangan. Nah bagus proyektor. Di bawah. Bawah. Nah. Enggak ada, Ipan. Itu kan masih panjang. Keluarin lah. Iya. Katakan sayapnya. Enggak ada kan Ipan. Masa? Ipan, Ipan. Ya udah wega apa-apa. Kalau lagi meja itu Yang penting jelas. Itu paling buku aja. Ganjel aja ganjel. itu ya. Pakai tuh Tuh, pakai jeruk tuh, jeruk. cepetan. Jadi Nih. Ambil buku. Ini. Akang masih atuh bernaung-naung kan masih aya gambaran. Itu nanas. katanya mau. Subang kita tang. Gitu. Ya siap Subang. Jangan gitu Maaf, ah. jangan ada gambar nanas. Rasis, jangan ada gambar sangat gitu. Pulang jalan mana ya kak? Jangan gitu ada mau bawa daerah Subang sama Oh jadi kasih oncok kurang. salah malam bersih kalau Cirian umurnya panjang. Sama plate sangat saling menghina. Jadi ngelus. Ya bisa dibenerin. Ini aja. Nah, di situ aja. Nah cocok. Agak ke atas lagi dikit. Agak ke atas lagi. Amin itu apa? Nah, benar. Tuh. Iya. Jangan kena nanas. Lili, nanas Lili. Nanas ke Bogor-Bogor. Si Willy. Bengkok Iya. hidungnya. Bengkok. Apa ya bengkok ya? Yang sokang bisa tuh. Ya Allah, gimana tinggalnya? Tadi bener-bener oke. Biarin nanas itu ada di Bogor. Nah, itu kan. Ya. Nggak apa-apa. Ya itunya kan bisa berenang. Ya udah bang, itu aja bang, tahan terus di situ. Pegangin. Nah, Ya. Daya segini ya. Mau Iya, daya miring juga. Orang Jelasin. Tanah bisa diluruskan kan
Dulur. Teknisi. Gak bisa gimana, kata jawabannya harus bisa. Teknisi. Udah nih. Udah. Udah. Kelihatan di ujung sana kelihatan nggak? Udah. Apaan dia nih? Atau pindah ke sini? Itu bukan pindah kan? Persen aja kali. Dia diputar-putaran, kelihatan nggak? Pindah tuh ke sana keluar. Boleh, boleh. Depan, Saya baca apa juga? Pindah keluar. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tokiani Aulia Putri sebagai moderator yang akan memoderatori materi kelima yaitu fikih perspektif perempuan yang akan dipaparkan oleh Harina. Berikut CV dari pemateri. Nama Harina Fitri, tempat tanggal lahir Bogor 10 September 1997, alamat Perumahan Bumi Rancamanyar, Blok C4 nomor 5 Desa Serpahati, Kecamatan Citerat, Kabupaten Bogor. Riwayat pendidikan TK Haroman Bogor 2003, SDN Lewin Nutuk 5 Bogor 2009, Ponpes Darul Istiqomah Bondowoso 2017, MA Al Hidayah Bogor 2015, Universitas Ibnu Khaldun Bogor 2016. Catat tuh, dicatat. Riwayat pekerjaan guru TK Amanah Sentul Bogor 2016, karyawan Midi Utama Indonesia TBK 2015, guru bahasa Inggris Ponpes Padullah Citara Bogor 2019. Riwayat organisasi Ketua Kopri Ryan FKIP 2018 sampai 2019, anggota BEM FKIP 2018 sampai 2019, peserta KKN PPL Thailand 2019, penggerak Gus Durian Bogor, founder Markas Muslimah Indonesia, anggota Gerakan Pemuda-Pemudi Anti Narkoba, YouTube content creator, podcast Nengerina. Kata-kata mutiara, kemerdekaan suatu kaum tergantung kemerdekaan seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ketua Kopri Cabang Kota Bogor, sahabat Ica yang sedang berhalangan beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua Kopri Universitas Pakuan Bogor, sahabat Camil beserta jajarannya. Dan yang terhormat juga yang saya sayangi semua sahabat-sahabat di sini yang semoga semuanya sehat walafiat selalu. Amin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehatnya, apalagi di zaman pandemi seperti ini, yang sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama di wadah SIG Sekolah Islam Gender Universitas Pakuan tahun 2021 ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita selalu haturkan dan panjatkan kepada Nabi Yuna Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Lalu terima kasih juga kepada sahabati moderator, sahabati Okta yang sudah membacakan CV. Artinya itu untuk perkenalan kita, yang mungkin sebagian dari kita sudah kenal ya dengan saya. Dan kata pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Pak Aruf. Oke. Dan tadi sudah disebutkan oleh sahabat di Okta bahwasanya nama saya adalah Harina Fitri. Biasanya orang-orang memanggilnya Harina atau bisa Harina, atau ya ada juga sebagian yang memanggil Fitri, atau boleh lah asal jangan panggil saya. Oke.
kali ini materinya apa nih? Masih pada semangat belum? Perspektif perempuan. Oke. Disclaimer ya. Fikih perspektif perempuan adalah materi yang menurut Rina sendiri. Jadi kan tadi di CV udah disebutin ya kalau Rina itu punya channel YouTube dan terbiasa nyebut Neng Rina. Jadi mohon maaf kalau keceplosan sebut Neng Rina seperti itu ya. Nah kebetulan juga sebenarnya Neng Rina itu belum kenal sama semuanya. Jadi Neng Rina pengen perkenalan dulu sama semuanya gitu. Gimana? Sepakat? Sepakat. Oke, boleh. Kalau gitu mungkin perkenalkan nama saya, misalkan perkenalkannya saya contohin dulu ya. Perkenalkan nama saya Rina dari Komisariat WIKA Kota Bogor, seperti itu. Gampang gitu aja lah ya. Nah, bisa dimulai dari mana nih? Dari sini atau dari sini? Sini. Boleh, silakan. Perkenalkan nama saya Rina, contohnya saya dari Komisariat WIKA Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmi dari Komisariat IAIC Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Atin Mustaltina dari Komisariat Unisba Kota Bandung. Perkenalkan, saya Mitra Fadila dari Komisariat STAI Dr. Hazel Terakhir cabang Surakarta. Ya, semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Adnan Fikri Ainul Raza dari Komisariat STAI Dr. Hazel Terakhir Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Iman Akil dari Komisariat Universitas Pakuan cabang Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Rizal Jaidan dari Komisariat IAIC Pasung Kabupaten Tasik. Perkenalkan, nama saya Dia dari Komisariat. Perkenalkan, nama saya Elanda Yusuf dari Komisariat Institut Agama Islam Cipasung Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nurullah dari Komisariat Universitas Mutakin Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Farah Nisa dari STAI Dr. Hazel Terakhir cabang Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Zia dari Komisariat UIN Serangan cabang Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Fajira Soada dari UPI Kampus Purwakarta. Karena UPI belum ada komisariat, saya di Komisariat Kaum Muhajirin Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Yulistia, Komisariat STIN Tahun Muda cabang Subang. Perkenalkan, nama saya Nasari Pujianti dari Komisariat Ahmadiyah Cimahi cabang Kota Cimahi. Perkenalkan, nama saya Ismi dari Komisariat Winas GDB Perkenalkan, nama saya Rita Ramadhani dari Komisariat Federasi Bogor dari cabang Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Eka, saya dari PKPM Rusia, saya dari cabang Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Fina Tamarin, saya dari Komisariat Perusahaan Dunia di Bandung cabang Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Deti Kurnia atau Deka dari Komisariat STI Tahun Muda Subang cabang Subang. Perkenalkan, saya Dua dari Komisariat Pensiunan Universiti cabang Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya Lili dari Komisariat STAI Tahun Muda Subang. Perkenalkan, saya Mila dari Komisariat Desa Asopa cabang Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Uli dari Komisariat STI Tahun Muda Subang. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Komisariat Universitas Muhammadiyah Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Demo Triana dari Komisariat Universitas Mitra Karya Kota Bekasi. Perkenalkan, saya Nisa Afifa dari Komisariat Unisba cabang Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Agustia Ningsih, Komisariat Unisba cabang Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Suci Mesya Ajara dari Komisariat Unisba cabang Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Mufatul Jana atau biasa dipanggil Mufa dari Komisariat Unisba cabang Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Sasa dari Komisariat Unisba cabang Kota Bandung. Oke, terima kasih ya semuanya. Semuanya udah pada kenapa? Kenapa Adnan? Oke. Diborong sama Unisba. Iya, memang ada berapa orang dari Bandung? 6. Itu kota kabupaten. Iya. Kalau kota 4 ya? Kalau kabupaten 4, kota 6. Oke. Oh. Luar biasa ya, produk Bandung memang istimewa lah.
Yang perfect sih. Semuanya udah pada saling kenal belum? Nanti jangan sampai di luar forum kita nggak saling kenal gitu. Karena kan kita udah 2 hari 1 malam belajar bareng-bareng, masa kita lupa nih namanya gitu ya. Nah nanti kalau misalkan di jalan ada yang inget, saling tegur sapa aja, jangan sungkan-sungkan gitu ya. Dan di luar bisa dilanjutin lagi perkenalannya. Oke? Masih pada semangat? Semangat. Semangat gak nih? Semangat. Oke. Sebelumnya Neng Rina mau tanya dulu sejauh mana sih materi yang tadi malam nih, khususnya kan tadi malam itu mempelajari tentang perempuan dalam Al-Quran ya? Hadisnya udah? Perempuan dalam hadis belum? Oh jadi dalam Al-Quran aja. Coba ada yang mau ke depan atau mungkin mereview lah materinya, soalnya kan Neng Rina buat acuan juga ya sampai mana gitu materinya. Ada yang mau menyimpulkan? Soalnya ini lumayan sedikit lah ada kaitannya dengan dalil. Tadi malam membahas apa? Banyak banget ya kayaknya. Iya sampai enggak. Oke, kali ini materi kali ini Neng Rina pengennya kita sharing dan jangan ragu buat bertanya. Makanya posisinya diganti kayak gini supaya kita lebih seksama gitu nanti diskusinya. Jadi gimana? Tadi malam itu membahas tentang apa? Ada di dalam Al-Quran itu perempuan seperti apa? Kenapa? Iya, gimana? Biar aku tahu nih sampai mana nih takarannya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zia dari Bimbo. Kalau yang aku catat di sini Profesor Nasrut dari Al-Baqarah ayat 328 berkata perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terus menurut Profesor Sihab, perempuan itu masih menjadi second lead gitu dalam ranah publik, ekonomi dan domestik gitu. Jadi masih stereotype karena diakibatkan rendahnya pendidikan di Indonesia ya. Kalau aku berarti baru Oke, berarti itu quotes dari Quraish Shihab, terus dari beberapa tokoh lainnya juga ya. Ada lagi? Yang lain? Teorinya apa? Yang kalian tangkap intinya perempuan dalam Al-Quran itu apa gitu? Ya, silakan. Kemarin kan dijelasin sama Teh Haji Lilis ya, bahwa ada 3 Al-Quran yang dicantum atau disinggung di presentasi beliau, bahwa Al-Quran pertama yaitu Quran Surah Al-Qasas ayat 28 yang dimana kalau perempuan itu diperbolehkan bekerja. Terus yang kedua Quran Surah Al-Mujadalah ayat 58 bahwa di situ jelaskan bahwa perempuan itu berpendidikan atau pendidik. Dan yang ketiga Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan di situ dijelaskan juga bahwa keluarga yang sakit seperti apa dan gimana. Oke, berarti tadi malam itu kita fokus membahas atau membedah ayat-ayat Al-Quran mungkin ya yang berkaitan dengan perempuan. Oke. Kalau gitu kali ini kita itu mau belajar tentang fikih. Mungkin di sini ada yang pernah belajar di pondok pesantren. Ada bisa boleh angkat tangan yang pernah belajar di pesantren supaya nanti bisa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lainnya SMA atau SMK seperti itu ya. Paket nggak masalah, bukan halangan sih ya. Kalau gitu nanti jadinya bisa sharing nih. Nanti misalkan ada yang diketahui dari anak pesantren ya. Bisa disampaikan gitu Nah, awalnya kita kenapa dulu nih kita harus mempelajari fikih perempuan? Karena kan selama ini kita dengarnya fikih wanita, fikih umum gitu ya. Kenapa nggak ada fikih laki-laki seperti itu? Kenapa harus ada fikih khusus perempuan seperti itu? Padahal kan sebagai manusia kita itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu ya. Itu manusia bukan perempuan dan ataupun laki-laki saja seperti itu. Nah kita itu khususnya sebagai perempuan yang muslimah wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu fikih perspektif perempuan. Nah tapi bukankah Allah itu menciptakan manusia itu derajatnya sama ya? Derajat manusia itu sama, mau laki-laki mau perempuan, yang membedakan hanya apa? Ketakwaan seperti itu. Tapi ternyata ada perbedaan dari segi fisik, dari segi psikologi yang kita itu kodratnya memang ternyata tidak sama seperti itu.
itulah yang semakin lama semakin bermunculanlah fatwa-fatwa ulama, makin kesini semakin ada hukum-hukum terbaru yang mengatur antara laki-laki dan perempuan. Nah, sumber hukum fikih Islam kita, Islam aswaja itu ada 4, yaitu Al-Quran, lalu apa lagi? Hadis. Ya betul. Oke, sepertinya udah melotok ya, semalam udah dibahas juga kayaknya ya. Oke, jangan terlalu fokus nulis ya. Aku takutnya nanti perhatian kamunya kurang nih. Gimana dong? Nah, jadi supaya enak lah gitu. Nanti kalau mau PPT-nya dibagi aja. Jadi sebenarnya tuh Neng sudah ngeprint ini PPT, cuman ketinggalan gitu. Mohon maaf ya, itu mungkin keteledoran Neng juga. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surat Ali Imran. Kal unsa ad-dzakaru. Nih apa nih? Ada yang pernah tahu dalil ini? Kal unsa ad-dzakaru. Oh, bukan kal unsa al-insanu. Bukan itu mah. Yang artinya nih, dan laki-laki tidaklah sama seperti perempuan. Memang beda gitu. Ini ayat 36. Nanti bisa dibuka mushafnya kalau misalkan ada Al-Qur'an di sini. Di sini ada Al-Qur'an enggak? Tuh ada nih. Nih. Cuman yang tolong diambil nih Al-Qur'annya nih. Soalnya kita bakal banyak membahas ayat Al-Qur'an dan hadis juga di sini. Ya nggak banyak sih, cuman kita butuhlah sumber yang terpercaya gini. Nah, ada yang terjemahnya nggak? Nanti kamu aja yang pegang ya, Neng. Nih aku lanjut lagi. Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan manusia dengan sebaik mungkin. Bahkan aturan tersebut terdapat dalam Al-Quran, hadis menjadi pedoman hidup kita. Jadi sumber kita itu Al-Quran. Oh nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Aku ada teh. Ada. Mau diambil? Boleh silakan Neng. Nah, jadi di dalam Islam itu seorang perempuan itu dipandang mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada laki-laki. Meskipun kedudukan laki-laki dan perempuan ini kadang dipandang sama, namun perempuan menurut Islam itu membutuhkan cabang ilmu yang khusus lagi, seperti itu. Karena kodrat perempuan itu ya berbeda kan dengan laki-laki kodratnya. Mempelajari tentang ilmu fikih perempuan itu menjelaskan mengenai hukum dan aturan di dalam Islam. Al-Qur'annya ada ya, Neng? Dari mana ini? Kamu? Dari Komisariat Subang. Dari Subang. Ada Al-Qur'annya? Oh iya, maksudnya nanti minta tolong kalau aku nanti ada dalil, nanti tolong dibukain ayat ini halaman berapanya, nanti dikasih aja sama kayaknya itu. Ya, aku belum punya. Oh, yang mungkin yang masih ada wudunya? Yang ada wudunya. Masih ada wudu. Mungkin satu orang boleh ambil wudu dulu. Ya, ambil wudu dulu cowok. Coba ketuanya. Oh ini kan ketuanya. Oh ketua, silakan ketua. Ambil wudu dulu ketua. Yo, sebentar kan wudu mah. Nah, lalu tentunya fikih itu untuk perempuan memang penting ya dipelajari oleh setiap muslimah agar kehidupannya itu sesuai dengan syariat Islam. Perkara tentang perempuan yang diatur dalam fikih perempuan itu, Islam itu mengatur tentang perkara yang berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan perempuan ya. Bahkan tujuannya untuk tidak merendahkan lagi perempuan, seperti itu ilmu fikih di Islam itu justru untuk memuliakan perempuan. Lalu nih di dalam surat An-Nisa, karena Al-Qur'annya belum datang, kita langsung terjemahnya. Artinya itu apa ya? Oh di sini nggak ada sih, tapi pada intinya ada ini. Nanti kita bahas ini tentang hukumnya bolehnya laki-laki untuk menikahi beberapa perempuan. Tadi udah dibahas belum tadi malam? Udah dibahas. Oke, berarti nanti gampang lah ya, nggak terlalu lama bahasnya. Yang kedua itu di dalam surat Maryam ada kisah tentang peran seorang bunda Nabi Isa alaihissalam. Kisah bagaimana kesulitannya melahirkan seorang anak sehingga atas kehendak Allah tidak ada ayahnya dan cacian serta makian dari masyarakat itu sekitarnya berdatangan seperti itu. Lalu lika-liku kisah Maryam di surat Maryam juga diceritakan di surat itu. Yang keempat itu dalam surat apa lagi nih? Surat Al-Imran yang tadi kayaknya bukan
pembagian harta warisan di situ ada juga menetapkan bagi laki-laki dan wanita berbeda dengan 1/2. Pembagian warisan dalam Islam itu terkesan tidak adil. Kalau yang pernah belajar di pesantren bagian faraid ya, ilmu faraid, pembagian ahli waris itu laki-laki selalu lebih banyak dapatnya daripada perempuan. Nah, itu juga jadi bisa salah satu bias gender nanti di akhir. Oke, mungkin bisa langsung ke slide-nya nih. Nah, sebenarnya apa sih itu fikih? Next lagi nih. Ini yang Mas sambil berdiri biar udah ngantuk juga ya. Nah, menurut bahasa ya, secara etimologi, jadi ini nggak bisa dibaca ya. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ya, menurut bahasa ataupun etimologi, fikih itu berasal dari bahasa Arab yang berarti faham, al-fahmu. Sini ada buat menghapusnya nggak? Mana? Oh itu, sini. Terima kasih. Nah, mungkin kalau di materi kali ini merumitkan, bikin pusing, bikin bosan, itu mohon maklumnya ya, karena memang itulah resiko menuju kualitas, resikonya seperti itu. Ditahan dulu, disabarin dulu. Menurut bahasa kan al-fiqhu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-fahmu. Lalu arti ini sesuai arti fikih ya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Rahmat Syafi'i, Hukum Fikih Muamalat, Bandung Pustaka Setia 2004 halaman 13. Nah, mungkin yang tahu ya dari segi bahasa yang dari pesantren itu pasti tahu dari segi bahasanya al-fiqhu itu apa? Kan al-fahmu ya. Dari kata apa nih film madinya? Ya, betul, fakoha. Fakoha ya. Fakoha. Ya. Artinya ini tuh memahami secara mendalam seperti itu. Dari definisi awal aja pakai kata paham gitu ya, bukan hafal ya. Biasanya banyak yang salah kaprah bahwasanya orang yang paham, orang yang paling hafal itu dianggap paling paham, padahal belum tentu gitu. Nah, selanjutnya menurut terminologi fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah. Yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Jadi sama aja ya, ibadah artinya syariah Islamiyah. Nah, namun pada perkembangan selanjutnya fikih itu diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa, berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Jadi, yang wajib mengikuti ilmu fikih, mengikuti hukum dalam Islam itu tadi apa? Balita yang berakal. Ya, manusia yang dewasa, sudah berakal, dan sudah balik. Selain itu tidak wajib hukumnya. Ya kan, bahkan berislam pun harus dalam keadaan yang apa ya, akal sehat. Ya, yang berakal sehat. Kalau misalkan anak kecil itu kan nggak ada dosa ya. Anak kecil tuh bebas dari dosa. Lalu orang yang gila, ODGJ itu nggak berwajib untuk mengikuti hukum Islam seperti itu. Ini dari Ibid halaman 13 sampai 14. Nah, fikih menurut al-mausu'ah, al-fiqhiyah, fikih itu secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak. Pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara tersembunyi. Dan telah berpendapat sebagian ulama bahwa
bahwasanya fikih secara bahasa itu berarti memahami sesuatu secara mendalam. Seperti itu. Jadi fikih itu bukan sesuatu hal yang dipahami secara selintas saja, tapi memang secara mendalam, secara sampai ke sumber-sumbernya itu kita paham, itu yang dinamakan fikih. Jadi diferensiasi 3 terminologi itu awalnya itu kita dari usulul fiqh. Usulul fiqh. Yang dari pesantren mungkin pernah mempelajari itu ya. Mohon maaf, ini tulisan bahasa Arabnya mulai seperti bukan bahasa Arab lagi ya. Pertama dari usulul fiqh dulu. Ini udah berapa sih? Diferensiasi 3 terminologi. Dari usulul fiqh baru ke fikih, baru ke syariah. Dari usulul fiqh, fikih, lalu ke syariat. Terus apa sih perbedaannya? Diganti ya, Selfie. Apa sih perbedaan dari fikih dan usulul fiqh? Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan nih, apa mau langsung dibaca aja? Ada yang udah pernah memahami usulul fiqh, perbedaannya apa dengan fikih? Apa? Ya, silakan nih. Nama saya Gede Rami dari IAIC. Perbedaan usul fikih dan fikih sendiri terletak pada jika fikih adalah objek yang dikaji dari usul fikih itu sendiri, sedangkan usul fikih itu yang membahas tentang dasar-dasar mengapa fikih itu harus seperti itu. Ya, betul. Pada intinya itu betul. Dari pesantren mana nih? Sukamana. Sukamana daerah? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke. Kurang lebih intinya itu benar. Fikih itu adalah produk ya, produk hukum. Kenapa ini bisa haram, kenapa itu bisa halal, gitu ya. Sedangkan usulul fiqh itu sejarahnya. Mungkin kalau dari hadis itu ibarat asbabun nuzul. Mungkin ya dari ayat Al-Qur'an mungkin itu mirip dengan asbabun nuzulnya. Sebab-sebab kenapa ini haram, kenapa ini halal, seperti itu ya. Hukumnya kenapa ini harus begini, kenapa ini harus begitu, seperti itu. Hubungannya antara fikih dengan usulul fiqh itu fikih itu adalah hukum syariat sebagai produk hukumnya, lalu usulul fiqh itu sebagai rumusan atau metodologi hukumnya. Next, 5 kaidah fikih. Nah, di sini ada 5 kaidah fikih. Sebelum kita mengenali hukum Islam, ada 5 kaidah dasar yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, tentang semua perbuatan itu tergantung niatnya. Di dalam aswaja, segala sesuatu hal dengan niat baik, insya Allah di akhir akan membuahkan sesuatu hal yang baik juga. Nah, yang kedua, keyakinan itu tidak dapat disingkirkan oleh keraguan. Hukum yang sudah yakin tidak bisa disingkirkan oleh keraguan. Lalu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Selanjutnya, bahaya itu harus disingkirkan. Setiap ulama membuat hukum itu ya menggunakan 5 kaidah dasar ini. Seperti itu. Yang terakhir adalah adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Nah, nanti ini contohnya bisa kita bahas di akhir. Lalu selanjutnya, karena ini kita banyak mengenal banyak istilah ya dalam ilmu fikih, bakal kita persingkat saja. Pengertian syariah. Nah, makna syariah itu makna luasnya seluruh ajaran dan norma Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengatur kehidupan manusia. Makna sempitnya itu aspek atau amaliyah atau pekerjaan. Apa yang dilakukan Rasul, ya itulah syariat. Gitu. Tapi sebagai norma yang konkret gitu bagi umat Islam ya. Lalu fikih itu dibagi 2 nih, ilmu hukum dan hukum. Fikih itu ada 2 ya. Mungkin seperti di Indonesia hukum-hukum di undang-undang gitu, seperti itu mungkin. Jadi ada ilmu hukumnya, ilmu untuk membuat hukumnya, ada produk hukumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada objek kajian fikih. Pembuatan fikih itu namanya mukallaf atau orang yang sudah balik dan sehat
pikirannya. Perbuatan manusia yang berhubungan dengan ibadah, ada yang perbuatan manusia dengan sesama manusia. Nah ini kalau di NDP namanya hablum minallah, hablum minan. Betul. Itu masih pada ingat ya di NDP ya. Nah, contohnya kalau ibadah kita dengan Allah itu apa? Kayak toharo, sholat, puasa, zakat, dan haji. Rukun Islam. Sedangkan sebelahnya nih perbuatan sesama manusia, contohnya ada hukum keluarga, hukum pidana, hukum acara, hukum bisnis, lalu perekonomian dan lain-lain ya. Jelas ya? Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas di akhir kita bakal diskusi dan harus interaktif. Yang lebih tahu boleh mengutarakan pemahamannya. Lalu ini ada karakteristik hukum Islam. Pertama religius, etis, realistis, dan konverhensi. Bisa dibaca nanti di akhir dibagi aja ya PDF-nya. Sebenarnya udah ada sih ininya printernya tapi ketinggalan. Lalu ada istilah istihsan. Istihsan itu menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Banyak banget ini ditemukan di Indonesia, kesulitan-kesulitan hukum dari zaman Rasul, dan di Indonesia itu nggak ada, dan ulama Indonesia menggunakan ini istihsan. Contohnya kayak mau ini nih sedekah di, kalau di Arab dulu kan zaman dulu sedekahnya apa? Kurma, terus gandum ya, unta, emas. Nah itu kan di zaman dulu. Nah di beda wilayah di kita di Indonesia yang tempatnya mayoritas Islam, yang justru negara ini tuh negara agraris kan. Nah adanya apa nih? Dari bumi kita nih apa hasilnya? Mungkin ada beras. Ya karena itu untuk memudahkan kita bersedekah, jadi diganti pakai beras atau yang lainnya. Ya daging-daging yang mungkin di Indonesia ada kayak domba atau sapi. Kalau kita mau memaksakan mengikuti syariat Rasul yang tadi di awal harus bersedekah kurma atau gandum, itu kan menyulitkan kita gitu. Karena kurma itu tidak tumbuh di Indonesia. Gitu. Ini istihsan. Istihsan itu memudahkan gitu ya. Hukum-hukum yang justru dibuat untuk memudahkan. Padahal hukum aslinya beda gitu. Terlihat berbeda. Jadi gini, hukum pada suatu peristiwa atau kejadian ya berdasarkan dalil atau syarat. Jadi singkatnya istihsan adalah tingkatan meninggalkan satu hukum disebabkan karena satu hal yang lainnya. Jadi bisa hukum itu ya bisa ditinggalkan kalau dalam Islam gitu. Tapi ya harus ada alasan yang syar'i untuk meninggalkannya. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Ini salah nih ya, bukan melahan, bukan, tapi maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah ini secara bahasa itu artinya berasal dari kata bahasa Arab solaha yasluhu. Apa tuh artinya solaha yasluhu? Ya, baik, mencari yang terbaik gitu ya. Hukum ulama dalam membuat hukum itu pasti mencari yang terbaik gitu. Nah, dan ini masih banyak ininya ya. Dari definisi secara bahasanya lebih jelasnya bisa dibaca nanti. Selanjutnya kias. Nah, apa itu kias? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang pernah membaca? Apa mungkin berpendapat kias itu apa? Apa itu kias? Coba. So, ada yang mau angkat tangan? Nih mau? Enggak. Oke deh. Kalau gitu pengertian kias secara etimologi, secara kata kias itu berasal dari qadar, artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Misalnya dalam bahasa Arab ada ungkapan saya mengukur pakaian itu dengan kasta. Sementara pengertian kias menurut istilah atau terminologi terdapat beberapa definisi yang berbeda saling berdekatan. Nah, kias itu cabang hukum asal dan ilah. Imam Syafi'i mengatakan tentang kias sebagai berikut nih. Setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya dan ia wajib mengikuti nas apabila ada nasnya, dan apabila tidak ada nasnya dicari dari permasalahannya atau ilahnya. Di ilahnya itu ya, di atas jalan yang benar dengan
ijtihad, dan ijtihad itu adalah kias. Kias itu bagian dari ijtihad ulama. Nah gini, sahabat semuanya, sebenarnya ada kunci ya dalam ilmu fikih, itu ada segitiga. Segitiga ini di dalamnya di paling atas nih fikih. Lalu di sini ada akal sehat. Di sini di ujung sini baru syariat. Ini ya syariat ya, ini ya bacaannya. Maka baru ini bisa dijadikan namanya hukum fikih seperti itu. Kalau ada fikih itu harus ada akal sehat dan nanti terbentuk syariat seperti itu. Nah, kalau salah satu dari ini hilang, misalkan nih kan banyak nih kejadiannya ya, hukum Islam yang tidak disertai akal sehat. Hukum Islam yang tidak disertai akal sehat, contohnya, makasih ya, Bang siapa nih namanya? Bang Rizky. Jomblo apa Bang? Kalau jomblo bisa di belakang aja ya. Nah, ini banyak nih contoh-contohnya. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Hukum fikih yang kadang-kadang di Indonesia tanpa disertai akal sehat. Nih ya, gini. Misalkan ada akal sehat, itu gak akan bisa jadi syariat juga karena hukum fikihnya iya gak ada kan, harus dari sumber yang terpercaya. Jadi ketiga hal ini tuh saling berkaitan. Lalu selanjutnya nih, next, hadis dhaif. Hadis dhaif itu kurang lebih udah pada paham lah ya. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Penyebab hadisnya ditolak atau tidak bisa diterima, namun keseluruhannya itu merujuk pada dua sebab. Sanadnya tidak bersambung, lalu perawinya bermasalah. Ada penyebab atau penyebab utama hadis dhaif yang keputusan sanadnya dan perawinya itu masing-masing dirinci oleh para ulama sehingga membagikan pembagian hadis dhaif menjadi semakin banyak. Jadi di zaman dahulu ulama pun kebingungan gitu ya. Banyak yang meriwayatkan tapi perawinya itu ada yang sudah tua renta perawinya itu, jadi sudah pikun, ada juga anak-anak seperti itu. Jadi kita harus teliti nih mana hadis yang dhaif, mana hadis yang satu lagi apa selain dhaif. Ya. Lalu selanjutnya peran ulama perempuan. Di Islam itu jarang sekali ya yang membahas tentang peran ulama perempuan. Padahal sebenarnya banyak nih peran ulama perempuan itu dalam sejumlah ulama kalangan perempuan. Ahli fikih Syekh Abdul Qadir Abdul Wafa Al-Quraisy tahun 796 sampai 775 dalam kitabnya yang berjudul Al-Jawahir Al-Mudiyah, itu sebuah kitab biografi ulama-ulama mazhab Hanafi menurut biografi seorang perempuan ahli fikih sekaligus mufti bernama lengkap Fatimah binti Muhammad binti Ahmad sekaligus ini apa Asa Markondi. Mungkin ada yang pernah membahas di kitab ini di pesantrennya sebelumnya, bisa nanti di share ya. Beliau adalah istri Syekh Alaluddin Al-Kasani, seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi sekaligus penulis kitab Badai As-Sanai, kitab fikih rujukan dalam mazhab Hanafi. Ini baru mazhab Hanafi ya. Fatimah itu belajar fikih langsung kepada ayahnya Syekh Muhammad bin Ahmad As-Samarqandi. Nah, konon sebelum dia menikah sejumlah fatwa dalam mazhab Hanafi diputuskan dan dikeluarkan dari rumahnya dengan tantangan dari ayahnya dan Fatimah. Lalu ada juga Ammah bin Al-Qondi Al-Husain bin Ismail Al-Mahamili, seorang ahli fikih mazhab Syafi'i. Nah, ini kalau dari mazhab Syafi'i namanya Ammah binti Al-Qodi ya. Ya, Sayyidah Sukinah. Kita kan lebih cenderung membahas ulama yang laki-laki ya. Banyak banget. Tapi kita kenapa nggak ada keinginan untuk bertanya, loh ini kok ulama semuanya laki-laki seperti itu?
Padahal ulama perempuan itu banyak sekali, tapi kita nggak pernah ngebahasnya. Mungkin yang udah dibahas kemarin-kemarin udah tahu ya kenapa, karena ada kaitannya juga dengan gender atau konstruk sosial yang terbentuk gitu. Konstruk yang terbentuk bahwasannya laki-laki itu lebih show up daripada perempuan, bahkan sampai ke segi ulama sekalipun. Ulama perempuan itu lebih diem kan? Termasuk nabi. Karena apa? Termasuk nabi. Termasuk nabi, istri-istri nabi. Padahal istri-istri nabi nggak diem juga. Istri nabi itu banyak yang ikut perang, ikut berdakwah kepada sahabat-sahabatnya. Kita tidak pernah mengkaji itu gitu. Nah, di sini ada Sayyidah Sukinah, merupakan putri Imam Husain bin Ali, cucu Imam Ali bin Abi Thalib. Itu juga sama, perempuan juga. Di sini sejarahnya lengkap. Lalu pada masa sekarang itu, nah ini nih ada lagi nextnya. Ini mungkin di sini ada dicantumkan beberapa tokoh ya. Next nih, itu aman. Nah ini di sini banyak ya. Ada Sayyidah Sukinah, yang cucu Imam Ali bin Abi Thalib, itu membuat perjanjian pranikah yang harus ditandatangani oleh suaminya. Nah di sini nih ada perjanjian itu sejak Sayyidah Sukinah yang ditandatangani oleh suaminya, pendiri mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bahkan belajar dari ulama perempuan. Imam Syafi'i aja belajar dari imam perempuan, bukan imam perempuan, ulama perempuan. Nah bahkan ya ini namanya siapa nih? Sayyidah Nafisah. Setiap sore dia itu berdiskusi dengan Sayyidah Nafisah. Ujar dia, Zubaidah binti Abu Ja'far al-Mansur. Dia adalah seorang putri Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Zubaidah adalah tokoh di balik pusat peradaban Islam, yaitu di saat itu ya, selain menghafal Al-Quran, dia juga menyukai seni dan sastra. Tapi perempuan jarang ya yang mempelajari. Ulama atau filsuf yang suka berkarya dalam seni sastra, kalimat-kalimatnya itu paling kita kenalnya siapa? Jalaluddin Rumi, ya kan? Tapi padahal banyak gitu karya-karya ulama perempuan, filsuf perempuan yang jarang banget kita pelajari. Dan itu nanti kita kan nggak akan cukup ya mempelajari tokoh-tokoh ulama perempuan yang begitu banyak di jam yang begitu sedikit seperti sekarang ini. Pada masa sekarang ini tuh penyebutan kata ulama lebih banyak digunakan untuk pakar Islam dari kaum laki-laki. Berbeda untuk para perempuan yang berkiprah dalam dunia Islam. Orang-orang tuh menyebutnya ulama perempuan. Padahal ulama itu sendiri ya harusnya ada perempuan di dalamnya kan. Karena ulama kan umum. Dalam Al-Quran itu Allah mengistimewakan kedudukan para ulama dalam firman-Nya yang artinya demikian pula di antara manusia, binatang melata dan binatang peternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, di sini dijelaskan ya betapa pentingnya posisi ulama dalam agama Islam. Kita mencari ilmu agama itu ya seharusnya dari ulama seperti itu. Dan ulama aswaja yang ideal menurut NU itu seperti apa, dan kita tadi udah mempelajarinya di awal kan. Lalu sekarang bias gender. Sekarang kita akan membahas isu-isu bias gender dalam ilmu fikih. Dalam hukum Islam, apa aja sih hukum-hukum yang kita anggap bias gitu? Masih kita anggap ini ragu-ragu kok. Awalnya gini deh. Sekarang sahabat semua sepakat gak dalam Islam itu kesetaraan gender itu ada seperti itu? Sepakat gak? Sepakat. Ya iya sih, kan dari kemarin kita membahas tentang kesetaraan gender dalam segi agama Islam seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya dalam hukum Islam itu belum tentu semuanya memahami gitu ya apa yang setara. Seperti di sini aku kasih ada 5 poin atau 5 isu yang bias dalam kesetaraan gendernya. Jadi dalam Islam itu setara nggak sih? Gitu. Islam itu menjunjung tinggi kesetaraan gender nggak sih? Gitu. Ya, ada 5 isunya. Kalau mungkin ada tambahan bisa. Pertama, ada yang tahu isu apa pertama isu apa nih? Pertama yang kelihatannya nggak setara gitu hukumnya. Waris. Ya, tadi udah disinggung di awal ya. Ada apa lagi? Apalagi hukumnya?
apalagi hukum yang bias gender. Kita mah gak usah malu-malu ya, kita santai. Diskusinya harus interaktif. Pertama tadi apa? Waris, hukum waris. Yang kedua, hukum apa lagi nih dalam Islam? Apa? Poligami. Oke, siap, poligami. Selanjutnya, nanti aku mau sekarang nih diskusi ya. Jadi ada yang tahu silahkan angkat tangan, silahkan jelaskan. Yuk, apa lagi? Dalam Islam itu yang kelihatannya ini mah laki-laki mulu nih gitu, perempuan jarang gitu. Apa? Imam ibadah ya, ibadah sholat. Ya memang itu betul, karena itu bagian dari isu yang bias. Karena kelihatan semua imam itu laki-laki kan. Oke, bias. Oke, apalagi nih? Kepemimpinan. Kepemimpinan, luar biasa. Kepemimpinan. Ya. Oke, apalagi? Ini udah berapa empat ya? Pendidikan. Satu lagi. Apa? Pendidikan. Pendidikan dalam Islam itu apa? Apa? Pendidikan. Tapi kayaknya bukan itu deh. Itu yang Sarah bukan, nggak termasuk itu. Apalagi nih? Waris, poligami, imam sholat, kepemimpinan, dan satu lagi ini ya, dikasih yang terakhir nih ya, pemimpin keluarga aja ya, kepala keluarga. Kenapa harus laki-laki gitu ya? Termasuk pemimpinan kan? Sebenarnya bisa sih, tapi kepemimpinan yang di sini konteksnya lebih luas kan. Tapi di dalam Islam kan diatur lagi ya, dalam keluarga. Nah, kepala keluarga. Terus udah tahu kan apa perbedaan, apa itu ini gender, apa itu gender? Ya ini lagi. Apa gender itu apa? Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab sifat. Iya, satu, coba satu. Apa? Ya, contohnya. Perubahan sosial karena konstruksi sosial. Sama-sama kami, cuman kalau gender itu lebih karena konstruksi sosial. Oke, karena konstruksi sosial. Konstruksi itu terbentuk ya. Lalu apa lagi tuh? Pola perilaku. Pola perilaku. Oke, terus apa lagi? Sosial. Kenapa? Status sosial. Status sosial. Status sosial. Status sosial. Kalau kita cari dari sumber Wikipedia ya, gender itu adalah perbedaan karakter yang biasanya dibagi menjadi dua, yaitu feminin dan maskulin. Ya itu tadi benar juga dari yang berarti kan sahabat semuanya udah ngerti ya apa itu gender. Artinya gender itu berbeda dengan kodrat. Ya. Apa nih perbedaannya? Pertama, perbedaan gender dan kodrat. Ini gender. Gender itu sifatnya berubah. Ya. Kalau kodrat itu berubah. Gender itu contohnya nih apa? Karakter manusia. Mau itu dari pertama dari laki-laki dulu. Kuat. Apa gender maskulin apa? Kuat. Agresif. Posesif. Oke, sini perempuan ya posesif. Fitri. Benar. Cowok selalu salah. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Laki selalu salah. Nih, yang laki-laki berdua nih, kuat agresif laki-laki. Kita Bijaksana. 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 Rasional. Egois. Memojokkan sekali. Cowok egois. Rasional. Apa lagi? Keras. Sok salah dulu salah dulu sok. Apa lagi? Perempuan perasa. Emosional. Kita beneran. Tapi beneran. Penuh kasih sayang. Pemalu. Penuh kasih uang. Cantik. Apa lagi? Centil.
perempuan. Apalagi? Udah. Cantik. Cantik udah. Ribet, Fendi sayang. Sayang udah, kasih sayang. Apalagi ribet. Ribet. Cowok gak ribet. Cerewet. Cerewet ya. Simpel. Nah, ada lagi nggak nih? Cowok, cewek. Udah. Kita lihat nih sekarang. Mana yang lebih banyak sifatnya? Perempuan kan? Ya. Ini berbagai dari penelitian dan ini kalian sendiri yang nyebutin gitu, ya kan? Di kita di Islam itu sangat mengedepankan kesetaraan gender. Bahkan Rasulullah SAW itu adalah salah satu tokoh feminisme yang sangat berpengaruh di dunia dan buku itu ditulisnya oleh orang Barat. Barat pun mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu tokoh feminisme yang paling berpengaruh buat perkembangan perempuan di dunia gitu. Jadi kalau ada misalkan kita sedang menggaungkan Islam feminis gitu, feminisme dalam versi Islam, lalu dikata liberal gitu, kemana aja gitu loh. Padahal dari Barat sendiri itu kita mengagungkan agama Islam untuk sebagai acuan dalam kesetaraan gender gitu. Ya mungkin di berbagai agama lain juga sama, tapi jelas dalam Islam itu kesetaraan gender itu ramah dalam Islam. Nah, laki-laki kuat, agresif, bijaksana. Kalian tulis sendiri ya ini, rasional, keras. Ini kan mayoritas ya, tapi sebenarnya ada juga laki-laki yang nggak punya gender ini gitu. Karena kan balik lagi karena gender tadi itu konstruk sosial atau dibentuk ya. Nah, dibentuk. Lalu perempuan yang di sini ada posesif, baper, lemah, sayang, penyayang ya maksudnya. Malu, cantik. Lalu apa nih? Centil, selalu benar, apa lagi nih? Cengeng, manja, ribet. Itu dibentuk gitu. Sekarang kita sadar kan kalau ternyata perempuan itu membentuk ini gitu. Dan sekarang kita efek dari gender ini apa yang kita hal positif apa yang kita dapat dari ini kira-kira? Membentuk sebuah karakter. Apa? Membentuk sebuah karakter. Ya, ini jadi karakter kita. Iya. Kalau kita menghadapi masalah nih, mana yang mentalnya lebih kuat, yang ini atau yang ini? Perempuan. Laki. Nah, kan rebutan kalian kan, saling mau merasakan. Padahal semuanya mampu. Itu bijak sekali ya. Bijak kan? Ya, bijak. Bagus. Ya. Jadi secara penelitian ya, ini kata Dr. Tirta, perempuan itu lebih rentan mengalami depresi, karena ya ini sifat-sifat yang lemah ini tadi. Dalam survive menghadapi masalah itu perempuan menggunakan ini perasaannya, sedangkan laki-laki itu cenderung lebih kuat menghadapi masalah, punya mental yang kuat. Nah, tapi ada penelitian lain bahwasannya di dalam rumah sakit jiwa ataupun ODGJ yang terdapat itu kebanyakan adalah laki-laki gitu. Ya banyak laki-laki dari perempuan mungkin. Kayak mungkin yang balik. Ini nih kuat, padahal mereka apa? Kuat, agresif, bijaksana, rasional dan keras. Ini mereka terbentuk seperti ini dari kecil. Jadi mereka belum pernah ngerasain ini nih, posesif, baper, lemah, kasih sayang, malu. Padahal nih ada di sini ada cengeng juga. Laki-laki dari kecil nggak pernah cengeng masalahnya. Jadi mereka kebingungan. Jadi otaknya bisa bermasalah, makanya jadi masuk ke rumah sakit jiwa seperti itu. Nah, ini bukan merendahkan ya, tapi ini sama juga. Ini penderita mental illness itu kebanyakan perempuan dan ini masalah besar juga buat perempuan. Karena mental illness itu, jadi perempuan kemajuannya jauh sama laki-laki gitu. Perempuan cenderung lebih stuck di situ daripada laki-laki. Nah,
contoh dari kecil kenapa kita sebut konstruk sosial itu terbentuknya dari kecil, dari kita lahir. Padahal kita lahir, laki-laki dan perempuan itu lahir dengan dalam keadaan yang sama kan? Sama juga, sama-sama menangis ya kan? Fisiknya juga masih sama, kekuatannya masih sama. Nah nanti pas udah gede ada hormon-hormon yang berbeda, nanti hormon testosteron, hormon apa lagi tuh yang perempuan? Testosteron. Iya itu. Nah itu yang bikin bedanya di situ dari segi biologis kan. Padahal waktu lahir kita itu sama. Misalkan di waktu kecil ada anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama jatuh dari sepeda, cenderung perlakuan orang tua itu berbeda. Kalau misalkan laki-laki yang jatuh itu padahal ya sama-sama luka ya, itu udah jangan nangis, masa laki-laki nangis gitu ya. Padahal sendiri ya bangun sendiri, jagoan lah gitu kan, masa laki-laki nangis gitu ya. Padahal itu sakit kok gitu ya. Nah, tapi bangun kan akhirnya. Oke, habis itu jatuh lagi jadi nggak nangis kan. Jadi, jangan nangis, orang dilarang, aku dilarang nangis gitu kata anak laki-laki ini. Sedangkan perempuan kalau jatuh cenderung apa? Nggak boleh naik sepeda lagi ya. Nggak usah naik sepeda lagi udah. Jadi dia nggak bisa, dia cenderung lambat katanya. Perempuan itu perempuan lambat di rumah terus gak bisa ngapa-ngapain. Itu lihat anak laki-laki di situ. Kan gitu ya, serba salah gitu, orang tua juga mendidik kita seperti itu. Sebenarnya ini nggak ada, tapi kita harus ada tahu dasarnya dulu. Nah dari situ sampai kita besar, jadi terbentuk mental yang berbeda gitu, laki-laki dan perempuan. Padahal pada dasarnya kita juga aslinya banyak juga orang tua yang mendidik anak perempuannya dengan hebat, jadi menjadi perempuan yang tangguh sekarang. Banyak pebisnis perempuan yang hebat, tapi mereka tetap gak kehilangan rasa perempuannya ini, tetap ada ini. Karena kan sudah melekat ya, banyak sekali nih karakter-karakter perempuan. Dan ada juga orang tua yang mendidik anak laki-lakinya itu suka bersih-bersih, suka masak, seperti itu kan ya. Misalkan di kelas ada, kalau di kelas nih kita piket kelas, anak laki-laki lagi nyapu di kelas, itu kan cenderung lu laki-laki gak usah nyapu, lu gak bakal bersih, lu angkatin kursi aja gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya dia bisa nyapu, bahkan lebih bersih daripada perempuan. Ada juga perempuan yang jorok, ya kan? Nah itu sekarang gini aja, kita sama rata. Sifat-sifat atau karakter seperti itu nggak menentukan kapasitas diri kita. Gimana cara kita mau berkembang kalau kita aja masih bergelut di sini? Perempuan masih bergelut di posesifnya, baper, lemah. Ya penyayang itu bagus, tapi kalau pemalu, selalu ingin cantik gitu. Cantik emang ya sebenarnya laki-laki juga kan pengen yang terlihat tampan, indah. Pada dasarnya kan sifat-sifat Tuhan juga ada di kita. Mau laki-laki mau perempuan itu sama-sama ingin terlihat indah. Nah, beda lagi yang kodrat nih. Kalau kodrat apa? Sesuatu yang biasa diubah. Ya, Tuhan. Laki-laki dulu. Pertama apa? Jakun. Ya ada jakun, kumisan, kumis. Bisa membuahi ya. Oh ya. Lalu apa lagi? Jenggot gitu ya mungkin. Apa lagi? Ada lagi? Disunat. Kalau disunat mah. Ya tidak memiliki payudara ya. Ya tidak melahirkan. Tidak hen. Nah itu sebenarnya jangan gitu juga sih. Oke, kalau sekarang yang perempuan deh kalau gitu. Menstruasi. Menstruasi. Mengandung. Susui ya. Apa lagi? Terus apa lagi? Mamalia dong. Udah ya. Nah, nifas itu bagian maksudnya ya gitu. Dan kita tuh sebenarnya semuanya udah di atas 18 tahun belum? Ya. Artinya jangan melecehkan orang yang sedang mempelajari tentang kodrat ataupun biologis. Jadi karena kita udah nggak boleh waktunya tabu lagi karena kita udah mahasiswa dan
perempuan feminim, ya kan? Nah, kenapa waris itu bias dalam gender? Pertama, karena laki-laki pembagiannya tidak adil, ya. Laki-laki lebih besar daripada perempuan. Tadi malam dibahas gak sama Lilis? Enggak. Yang anak pesantren harus speak up ya. Kenapa laki-laki pembagiannya lebih banyak? Karena laki-laki akan menikah. Ada alasan logis ya? Karena laki-laki kan Karena memiliki tanggungan. Ini Kak. Ya. Silakan. Dari mana? Dari Institut Awasan Cipasung. Oke, langsung. Apa? Sedikit ya dari saya sedikit menanggapi Silakan. wacana waris Ya. yang sering dikatakan atau diistilahkan jadi isu bias gender, Ya. bahwa kemudian bisa kita pahami bersama waris itu yang dibahas di sini nanti bisa dijadikan studi komparasi gitu. Oke. Pakai teori-teori yang tadi malam disampaikan sama Bu Haja Lilis. Ya. Jadi seperti halnya Ar-Rijal Qawwamun yang jadi pertanyaannya ini. Daud. Masih Nah, kalau Bu Lilis kan menjawabnya Pak Quraisy Shihab pakai representasi Quraisy Shihab. Jadi Ar-Rijal Qawwamun itu artinya tanggung jawab laki-laki. Begitupun waris, ketika waris dijadikan topik bahasan kali ini, waris di sini kenapa laki-laki paling besar? Karena tanggung jawabnya. Nah, kemudian kalau kita pakai pendekatan qaidah usul fikih, ada taghyirul ahkam li taghyirul amkani wal azman. Artinya gini, hukum bisa berubah bagaimana tempat dan waktunya. Artinya suatu saat waris bisa lebih besar perempuan itu gimana tempat dan waktunya, termasuk hari ini. Termasuk hari ini yang warisan terlihat tidak adil ya, terlihat tidak sama ya. Padahal yang adil itu belum tentu sama kan? Ya benar yang kata dari mana nih, siapa namanya? Elanda dari Cipasung. Oke, pertama ada tanggung jawab laki-laki yang lebih besar. Ternyata tanggung jawab laki-laki yang lebih besar, perempuan itu tidak memiliki tanggungan, itu bisa jadi salah satu penyebab kenapa warisan perempuan dapatnya lebih sedikit gitu. Sampai sini sepakat? Nah, sepakat ya. Dan yang kedua tentang hukum yang bisa berubah menyesuaikan kondisi gitu. Jadi di sini kondisional ya, hukum Islam yang kondisional. Tadi udah bahas juga ada istilahnya ihsan atau qiyas melalui ijtihad ulama juga kondisional. Nah, kedua poin ini kalau menurut Neng Rina itu udah cukup membuat kata waris ini sudah tidak bias gender lagi. Sepakat gak kalau waris ini sudah tidak bias gender lagi? Sepakat. Kalau ada yang gak sepakat mungkin bisa angkat tangan dan kasih alasannya. Mungkin masih ada yang gak terima kalau perempuan itu mendapatkan warisan yang lebih sedikit daripada laki-laki. Kenapa? Sok. Enggak, aku enggak ini ya, cuma menurut aku kalau cewek itu kan entah tuh pas udah di masa tua, orang tua tuh yang ngurusin anak perempuannya gitu. Jadi apa ya? Oh baiklah. Hubungan kayak ada gitu, hak warisnya sedikit dikasih gitu, lebih sedikit daripada Nah, seperti tadi yang dikatakan sama saya juga teh, maksudnya nyambung ke situ tadi tuh. Jadi kan taghyirul ahkam amkani wal azman itu. Jadi gimana tempat sama waktunya? Artinya ya gitu. Kalau pakai pendekatan rasionalisasi masuk. Ya, karena rasional itu masuk ya dalam ilmu pembuatan ilmu fikih itu pakai mantek. Gimana? Udah terima? Banyak sih yang udah terima nih. Jadi kita sama-sama sepakat menghapus waris dari bias gender. Sepakat? Oke, sepakat? Oke. Yang kedua, poligami. Nah, semalam kan udah ya. Nih, yuk kita bahas gimana caranya biar poligami kita
kita coret dari isu-isu bias gender. Poligami itu halal apa haram? Maksudnya boleh atau enggak di dalam Islam? Boleh. Tapi ada syarat. Surga loh. Surga loh. Masuk surga nggak? Kenapa? Kenapa boleh? So, speak up. Speak up. Pintu darurat. Pertama siapa? Apa? Ada syaratnya harus adil. Apa? Syaratnya adil doang. Enggak. Apa lagi? Apa lagi? Silakan, dari mana? Saya kejadian dari Cipasung. Kalau menurut saya kenapa poligami dibolehkan karena menurut Malam juga menurut Bang Wahab, poligami itu adalah pintu darurat di mana kita bisa membukanya kapan saja dan di mana saja gitu. Dan itu pun jika kita memerlukan poligami, jika diharuskan ya kita mengharuskan. Contoh, jika misalnya kita mempunyai saya yang mempunyai istri dan istri saya tidak bisa membuai seorang anak. Nah, jika istri saya mengizinkan saya untuk poligami, ya sudah itu memang yang terbaik untuk yusdul apa namanya? Yang asal ya untuk menjaga keturunan. Jadi ini konteksnya untuk mendapatkan keturunan ya. Secara medis kamu tahu nggak bahwasannya penelitian itu 70% penyebab apa ya mandul dalam hubungan itu laki-laki? You don't know kan? Gimana? Oh, kaget ya. So, silakan Anda mau berpendapat lagi. Sepertinya kalau untuk alasan darurat ingin memiliki keturunan sepertinya kurang pas ya. Bahwa karena kan pada faktanya perempuan jarang yang meminta cerai dari suaminya karena suaminya nggak bisa memiliki anak. Padahal secara penelitian secara medis itu laki-laki yang justru lebih banyak mandul daripada perempuan. Dan ini bukannya gimana-gimana ya, ini tuh aku mau memancing kalian supaya mikir gitu. Jangan mau kita tuh memakan dalil mentah-mentah gitu. Karena di sini menurut itu butuh akal gitu. Sekarang masuk akal nggak kayak gitu? Ingin memiliki keturunan, jadi dibolehkan poligami gitu. Padahal masih banyak panti asuhan anak-anak yang terlantar. Kalau mau masih ada bayi tabung kan? Menjaga keturunan, bukan kita ingin memiliki anak, tapi menjaga keturunan. Memperbanyak keturunan. Oke, terus apa lagi? Silakan ada yang baru silakan. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, silakan ya. Dari mana nih? Dari Subang. Oke. Itu kan tadi yang tadi bilang kan jika suami istrinya mengizinkan untuk berpoligami, kita akan berpoligami gitu. Terus bagaimana dengan laki-laki yang berpoligami tapi tanpa izin gitu, tanpa izin kita? Dan faktanya justru kebanyakan yang kebanyakan ya. seperti itu. Oh, itu mah dikasih iri. Nah, Tapi garam kan? Poligami. Itu kenapa kita kesadaran kita tuh di situ seharusnya. Perempuan itu selama ini kenapa mau aja gitu. Oke, ya udah deh karena aku mandul ya udah kamu ini. Padahal kan kenyataannya mungkin si laki-lakinya yang mandul. Akhirnya sampai sekarang belum punya anak. Banyak kasus yang seperti itu. Nah, ini bukan artinya gini ya, kodrat kita melahirkan sebagai perempuan lalu membuahi sebagai laki-laki. Itu sama-sama kodrat, itu Tuhan yang ngasih. Kalau perempuan nggak bisa mengandung, ya itu kan takdir dari Tuhan. Laki-laki misalkan nggak bisa membuahi, itu juga kan takdir dari Tuhan. Gitu. Artinya kita selalu menjelimet dalam konteks poligami zaman sekarang itu berbeda gitu. Dalilnya tuh yang seperti ini, tapi kenyataannya poligaminya biasanya sama yang lebih cantik. Iya, yang lebih muda, lebih bahenol, ya kan? Nah itulah. Dan itu tuh gak cuma di poligami doang. Banyak ya. Dan gak semua laki-laki seperti itu. Gak semua laki-laki menginginkan poligami dengan dalil seperti itu. Banyak juga ulama-ulama NU yang setianya sampai meninggal. Itu banyak banget. Nah, biasanya yang menjadi, ada lagi yang mau berpendapat gak? Sebelum lanjut. Ya, itu juga teh, bahkan yang katanya kan mau menjaga keturunan ya. Misal istrinya nggak bisa, terus kan banyak yang istrinya emang udah dari istri pertama itu udah punya anak, tapi dia malah pengen berpoligami kayak gitu kan, masih banyak itu. bukan nambah ini nasab.
turunan jadi harus interaktif ya. jadi kita kan niatnya misalkan niatnya dakwah gitu kan, ketika kita dakwah ke negara lain atau kabupaten lain punya istri, nah bisa nginep situ. Kenapa istrinya dibawa aja? Kadang-kadang saya bukan perihal apa namanya, perihal apa tidak memiliki anak kan harus mandul, caranya mandul saja mungkin suami itu merasa kekurangan dan kasih sayang dari perempuan. Kalau misalkan laki-lakinya sedang pergi bersafar gitu dakwah kemana, di situ harus punya istri lagi supaya melampiaskan nafsunya seperti itu mungkin ya. Supaya dengan halal mungkin ya. Iya, kan semua manusia punya nafsu. Lalu apa kabar istri yang ditinggal? Nah, itu kan. Sekarang gini aja deh, kita gunakan akal kita deh, akal sehat. Dalam menggunakan ilmu fikih itu butuh akal sehat. Sekarang udah jarang yang menggunakan akal sehat. Ya udah santai aja kita diskusinya ya. Apalagi siapa yang mau berpendapat lagi? Jadi gimana? Udah terima belum? Masih ambigu ya, masih bias. Jadi isu poligami ini emang paling lama dibahasnya karena memang sangat-sangat bias ya. Biasanya para ulama Islam pun ya emang banyak yang menghalalkan ini di zaman yang seperti ini. Padahal dari Imam Wahab tadi kan udah dijelaskan ya kalau ini tuh apa katanya tuh tadi? Pintu darurat. Pintu darurat. Kalau misalkan kita dalam keadaan perang seperti itu. Di Indonesia itu negara perang apa bukan? Bukan. Aku pernah baca buku Istriku Seribu. Istriku Banyak, Istriku Seribu itu karya Cak Nun. Itu survei. Itu tuh survei di berbagai negara Cak Nun yang membolehkan poligami itu negara yang seperti apa sih? Ya, negara yang tidak membolehkan poligami itu negara yang seperti apa? Seperti itu. Apa ya? Indonesia, sedangkan Indonesia itu negara yang di tengah-tengah nih, ke barat-baratan enggak, ke timur-timuran juga enggak, ya kan? Nah, di dalam buku itu menjelaskan bahwasannya di negara-negara perang justru menghalalkan poligami memang. Tapi, ya nih contoh-contohnya nih di negara barat mana aja yang sedang konflik? Iran, Irak, lalu Palestina, Yaman, Israel, apalagi? Suriah, apalagi? Jordania, siapa lagi? Ciamis. Enggak, ya bercanda. Apalagi? Papua. Negara konflik kita Papua ya. Negara Belingam. Ya. Kenapa di negara-negara konflik justru menghalalkan poligami dan bahkan cenderung tidak teratur gitu mereka? Karena gini, di sana hukum nikah mut'ah ataupun nikah kontrak, jadi aku mau nikah sama kamu setahun aja, tahun depan aku ganti lagi istrinya. Itu di sana sangat lumrah di negara-negara yang perang ataupun konflik seperti itu. Kenapa? Karena mereka secara negara saja mereka belum selesai menyelesaikan konfliknya, apalagi ke ranah keluarga seperti itu. Itu akal sehatnya. Dan itu menurut buku yang ditulis oleh Cak Nun sebagai filsuf atau sejarawan yang ada di Indonesia. Wajar saja kalau misalkan ulama di Indonesia banyak yang mengatur tentang poligami seperti itu. Dan justru banyak banget negara-negara yang abai terhadap poligami itu di negara yang sudah maju. Negara-negara maju itu justru gak pernah memikirkan selangkangan gitu ya. Jadi negara-negara maju justru lebih banyak memikirkan ekonominya, memajukan negaranya. Seperti negara mana nih yang maju kira-kira? Korea, Jepang, Korea, Cina. Mereka banyak yang memutuskan untuk tidak menikah, ya kan? Dan itu harus kita kaji lebih dalam lagi. Kita harus lebih terbuka pikiran lagi untuk menerima fakta kalau poligami itu nggak sesimpel itu. Gitu. Biasanya para ulama di Indonesia yang hidung belang, oke, gua akui di Indonesia gak semuanya ulamanya itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Tapi banyak juga ulama yang masih menyelipkan ya hidung-hidung belang mereka, ajnabi mereka. Mereka kebanyakan menggunakan dalil juga yang ada di
Surat apa? Tadi malam tuh dibahas sama Ilis. Ya, itu. Ada yang mau yang coba baca? Kang, artinya. Ayatnya, Kang. Ya. Surat apa? Tadi malam. Anisa ya? Ayat keberapa? 30 berapa? 4. Coba dibaca, Kang. Kita ulang lagi ayat ini karena ayat ini sangat familiar di telinga kita, ya nggak sih? Ya. Dibanding ayat-ayat yang lain yang melarang poligami. Coba. Ke siapa dulu? Siapa dulu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Terima kasih kepada Kang siapa? Nanda Rizki. Ananda Abai. Angga. Maaf ya, salah namanya. Cukup. Lagu HMI itu. Iya, Nah, itu tadi ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan nisa. Sebenarnya gini, yang tadi Nena mau minta itu ayat yang mempermasalahkan tentang poligami. Anissa ayat berapa? Ini juga ini nanti dalilnya selalu dipakai di kepemimpinan. Ya. Tadi itu ini nih ya, di sini ada. Terima kasih ya buat Adnan. Anissa itu justru ayat 3. Anissa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihul masna sulasa ya. Fankihu mata balakum masna sulasa alaba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'dilu. Padahal itu kalau mau dilihat ya dari segi bahasanya, artinya gini, bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, ini yang jarang di ini ya. Nih dari segi bahasa nih, wa in khiftu alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian itu sebenarnya anjurannya menikah itu dengan orang-orang yatim, orang-orang yatim. Zaman dulu ini tuh kita harus tahu dulu ini asbabun nuzulnya apa. Tadi malam dibahas gak? Ini asbabun nuzulnya pas kapan nih? Oh enggak. Gak nyinggung ayat ini, Anissa ayat 3. Jadi Anissa ayat 3 itu ada ayat yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jadi kalian itu kalau misalnya mau menikah itu harus sama orang yatim. Ini yatim loh. Yang disuruh itu yatim, janda, dan miskin. Nah, di sini syaratnya. Di sini syaratnya kalau kalian mau berpoligami, kalau kalian benar-benar mengartikan ayat tersebut dengan tafsirnya, dengan dari bahasa dari segi nahwu sorofnya, ya kan? Kalau orang pesantren tahu pasti nahwu sorof itu pasti diperhatikan ya dalam tafsir. Satu kata belum tentu artinya sama dengan bahasa Indonesianya. Tapi memang di sini Pak Infiftum matabalakum minan nisa, perempuan menikahilah perempuan yang yatim, janda ataupun miskin. 2, 3 atau 4. Itu kira-kira tujuannya apa? Dan kapan turunnya? Masih zamannya perang. Iya. Saat zaman perang, asbabun nuzulnya itu harus dicari nih. Nanti sahabat-sahabat semuanya harus cari tahu lagi yang lebih akurat lagi sumber dari asbabun nuzul ini tuh kapan? Kurang lebih saat perang terjadi. Saat perang banyak perempuan yang miskin, yang fakir, yang janda, Yang ditinggal sama suami. ya, yang yatim ditinggal sama orang tua dan suami-suaminya. Itu untuk memerdekakan perempuan, dan perempuan yang seperti itu dijadikan budak. Nah ini yang mereka nggak tahu di zaman sekarang Indonesia yang sudah merdeka, yang sudah negaranya sangat kaya ya, kita punya
iming-iming kalau poligami itu nanti balasannya apa? Surga. Padahal itu coba kita cari deh itu sumbernya, asbabun nuzulnya apa? Ayat itu enggak. Itu tuh bukan hadis, bukan ayat, bukan apa. Itu cuma perkataan bahasa Arab, qolat ulama, tapi nggak ada sumbernya gitu. Yang apa? Nikahilah lebih dari satu maka perempuan itu balasannya surga. Mungkin ada yang mau menanggapi sampai sini? Mungkin aku terlihat seperti provokator ya. Bukan aku nggak setuju dengan poligami, tapi aku kasih tahu dulu nih aspek-aspek apa yang biasanya menghalalkan poligami. Sampai sekarang kita belum bisa nyoret kata poligami dari papan tulis ini gitu. Apa? Ada yang mau mana? Oke, siap. Ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin sampai sini kalian masih apa yang ada di benak kalian? Nggak cukup kan? Ternyata kita perang dalil yang menggunakan akal sehat dan sumber yang akurat gitu. Jadi awal mula dalil bahwasannya yang berpoligami adalah balasannya adalah surga itu bukan. Itu meleset, itu jauh. Dalil aslinya adalah barang siapa yang bersabar dalam keluarga itu balasannya surga. Dalam masalah-masalah keluarga itu balasannya surga. Nah, kebanyakan ulama laki-laki memasukkan ya menginput poligami juga dalam masalah keluarga. Masuk akal nggak kalau kayak gitu? Nah, sekarang aku pengen kalian mikir lebih jauh lagi. Jujur waktu itu aku nggak susah juga nerima fakta ini karena waktu itu aku juga S3-nya di Bandung, di kota Bandung, di FISIP. Dan ini ya Teh Apri yang nyampein ini ya lumayan mirip lah dengan ini. Ada yang mau menanggapi lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut nih. Jangan bisik-bisik dong. Ayo, aku jadi pengen tahu nih. Kenapa? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Siapa namanya? Daus, silakan. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ada yang mau disampaikan? Mau poligami katanya? Nggak apa-apa, poligami itu pilihan. Asal kita tahu dulu nih alasan poligami. Untuk apa namanya? Masih sepakat kalau poligami untuk memerdekakan gitu. orang Ya, betul. gitu. Betul. Perawan sampai namun perawanan miskin karunya. Pas saya untuk perawan. Oke. Ya. Aku yakin di sini masih pada ini ambigu ya. Kenapa banyak sekali di sini dalil poligami yang begitu rasional gitu. Kita sebagai perempuan ya oke. Nanti kita ya jadi yang keberapa bagi laki-laki yang apa-apa gitu kan selama ini. Tapi kalian tahu biasanya para ulama-ulama yang punya istri banyak, punya istri lebih dari satu, itu menggunakan dalil yang ini. Rasulullah adalah seseorang yang melakukan poligami. Betul nggak? Betul kan? Ya, betul. Riwayatnya berapa istri Nabi? Ada yang 9. Lalu berapa? Berapa lagi? Ada yang 11. Ya, ada yang 14. Gitu kan logikanya? Yes, itu riwayatnya ya. Lebih dari satu memang jelas. Dan aku yakin kalian udah mempelajari sejarah ini lebih banyak mungkin ya, karena persiapan menuju SG. Gini ya, kita secara logis aja, berapa jumlah istri Nabi aja masih ambigu. Perawinya siapa nggak tahu, terus nama-namanya juga jarang yang hafal, ya kan? Secara logis itu udah nggak masuk akal kan? Nah, kenapa? Jadi Rasulullah itu seorang poligami, seorang yang melakukan poligami itu kalian sepakat apa enggak? Dosa sih ya? Ayo bingung kan? Ini nentukan dosa ini. Tidak. Saya masuk. Karena emang kan dulu Rasulullah melakukan poligami tersebut ya karena pada zaman
menikahi janda. Jadi sepakat. Janda yang kaya. Mungkin sekarang Janda itu kaya raya. sedang maraknya berpoligami gitu ya, banyak sehingga banyak diupload di media gitu kan ya. Oh, istri saya banyak nih gitu, tapi pada akun-akun mungkin mereka berpoligami dengan cara mereka itu memiliki harta banyak sehingga mereka itu mampu. Bukan bukan berpoligami dengan bahwa oh tahu saya poligami itu seperti ini untuk menikahi janda, kan mereka perawan-perawan gitu. Nah iya gitu berpoligami mungkin. Ya bisa jadi. Paling gampang miskin jauh. Ininya sedikit. Mungkin sahabat-sahabat juga pernah mendengar riwayat atau keterangan yang berbicara bahwa kemudian Rasulullah itu tidak pernah melakukan poligami. Ya. Nah, saya sepakat Rasulullah tidak pernah melakukan poligami. Karena pertama, Rasul itu menikahi Siti Khadijah di umur Siti Khadijah 40-an lah pokoknya. Iya. Nah, setelah Siti Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikah lagi. Iya. Setelah terus seterusnya pun seperti itu. Kalau nggak salah dulu saya pernah mendengar hal ini. Mungkin sahabat-sahabat juga pernah mendengar hal ini. Jadi kalau sahabat-sahabat sepakat berarti ya mungkin sahabat-sahabat juga keliru dengan pikiran sahabat-sahabat sendiri. Iya. Oh, jadi kalau dilihat dari Konteks sejarah. Ya konteks sejarah kanjeng Nabi, jadi kanjeng Nabi itu berpoligami nggak langsung 4 gitu. Maksudnya satu-satu gitu, satu mati dan ada lagi. Ayam. Bisa kan emang ada banyak kisah gitu, kisah nyata gitu. Teman-teman saya juga ada yang nggak maksudnya gitu. Itu kan bukan temen ya, kita tahu gitu. Menikahi seorang perempuan. Sebab perempuan itu punya adik. Si yang dinikahinya itu meninggal jadi turun ranjang gitu. Ya, turun di Indonesia banyak. Iya, banyak banget. Ya. Karena budaya ya. Alasannya supaya nggak kemana-mana dan tetap menjadi bagian dari keluarga dari itu yang sebelumnya. Jadi ya itu bukti cinta juga kalau istri lamanya yang udah meninggal ya, dan itu artinya bukan poligami dong. Nah, sebenarnya kita tuh nggak sadar gitu ya, kita nggak mau mikir kenapa Rasulullah itu sebenarnya begitu setianya dengan Siti Khadijah. Karena balik lagi tadi, Siti Khadijah punya anak nggak? Punya anak. Khadijah Siapa? Sama Rasulullah. Oh iya Fatimah, cinta Fatimah. Jelas. Sebelum Rasulullah berpoligami, maksudnya di sini berpoligami di sini tuh tadi kan ada alasan juga ya. Laki-laki itu kalau emang kaya bisa menafkahi itu gak apa-apa. Padahal saat itu Rasulullah itu terkenal dengan kesederhanaannya. Justru gak punya harta, hidup sangat apa adanya, dan justru Siti Khadijah ini kaya raya. Janda kaya. Bapak janda dong. Oh iya janda ya. Ah iya. Bahasanya kalau ingin banget ya, tapi memang benar. Iya, Memang benar. Siti Khadijah itu memang janda yang kaya saat itu. Bahkan saat itu bisa membantu Rasulullah dalam berdakwah, bisa membantu perang, ekonomi perang dia yang ngatur, ekonomi umat dia yang ngatur. Siti Khadijah loh ini, dia mengatur umat, perempuan yang mengatur umat. Lalu setelah Khadijah meninggal, Rasulullah menduda berapa lama? 2 tahun. Baru setelah itu ada Aisyah itu. Keduanya siapa? Aisyah kan? Nah, orang-orang ingin berlomba-lomba menjadi Aisyah supaya suaminya seperti Rasulullah. Amin ya. Muhammad Ahmad. Amin juga sih. Gimana? Mau nanya ya ke Kopri-Kopri. Oh boleh, silakan nanti dijawab ya Kopri ya. Yuk silakan. Tadi kan kasusnya kan masalah poligami itu waktu itu mah kan zamannya zaman perang. Ya. Jadi zaman perang, zaman perbudakan gitu kan. Ya. Jadi alasan dasarnya itu untuk memerdekakan gitulah. Ya. Nah kalau misalnya sekarang gini, bayangkan
kalian para kopi punya seseorang suami kalian kaya gitu, kaya. Suami kalian tuh ada pemikiran pengen memerdekakan para jablay. Kalau ngambil konteks perang, kita nggak ada perang di sini. Perbudakan nggak ada, tapi jablay banyak, bener nggak? Jablay itu seperti apa? PSK. Karena kan Emang dia tidak merdeka. Hah? Emang dia tidak masuk merdeka. maksudnya kan konteksnya beda. Oke, sesuai yang dikata Irfan. Bener. Nah. Merdekakan itu pekerjaan mereka dan mereka dapat uang. Itu kan pilihan Orang mereka. 300.000 sama dia. Berarti kalau Teteh menganggap itu pekerjaan mereka, berarti Teteh menghalalkan pekerjaan mereka. Enggak. Ya lagi. Logis juga. Lanjut terus. Aku mengklaim mereka merdeka. Kalau mereka masih mau kerja suruh. Iya, maksud merdeka saya itu dari sisi yang lain gitu, bukan merdeka. Merdekanya yang benar. Iya gitu. Saya menghargai Menurut kalian, Kita kan konteksnya Islam Indonesia kan. nah, menurut kalian gimana tuh pendapat para kopri? Ya, sok silakan siapa yang mau menjawab. Konteks merdeka zaman dulu sama sekarang tuh beda. Iya. Memerdekakan mereka, tapi jangan melakukan pekerjaan yang seperti itu gitu loh. Mungkin konteksnya ke Kenapa caranya harus poligami? Bisa aja dikasih. kan pernikahan juga sebagian dari syiar Islam. Iya, aku kan gak harus poligami. Jadi pembantu di rumah. Ini kan pertanyaannya misalnya tanggapannya doang gimana? Iya. Enggak mau. Aku mah. Aku mau nanya kepada semua cewek, mau Mau nggak? Mau nggak? Katanya mau penyakit, nah terus berhubungan baik sama kita bisa aja nularin ke kita, bener kan? Lesnya kan banyak, lesnya kan banyak ya, banyak. Sepakat. Mudarat dari PSK yang cantik mungkin atau Dari klub. kayak gitu. Misalnya ada yang PSK-nya nggak cantik tapi tetap mau dimerdekakan sama laki-laki. Nggak mungkin karena karakter berarti. Anda juga milih PSK-nya yang Karakter karakter apa kayaknya. kayaknya? Jadi iya kan PSK. Pasti kan PSK tuh kayak ya orang-orang PSK kayak gimana lah. Ya kan pasti kejar kesananya. Iya, makanya berkedok memerdekakan. Enggak boleh itu maksud saya, Mas. Kita rehat. Tadi berbicara poligami itu kan waktu zaman dulu. Waktu zaman dulu kan itu banyak saya kan kalau dilihat dari konteks sekarang nggak ada kan, bener nggak? Nah, yang ada apa? Yang ada apa? Sekarang nggak ada perbudakan. Emang nggak ada kan? Iya, ada. Terus? Iya, adanya jablay. Iya. Iya. Iya, benar jablay. Berbicara realita aja kita mah gitu. Ya. Jablay itu kan mereka menjadi tulang punggung ini kan keluarganya. Mau meringankan bebannya. Nah, maksudnya gitu, bukan maksud itu. Jadi tinggal kasih pekerjaan aja kan kamu kaya nih misal. Kamu Kaya, punya perusahaan, punya Ini harta. kata dari kalian. Membuka lapangan kerja. Caranya seperti itu, membuka lapangan kerja. Tidak harus dengan menikahi. Kalau misalnya suami kalian kepincut satu gimana? Itu mah bonus gitu. Oke, jadi Manadina merdeka itu seperti apa sih? Merdeka itu pada zaman Nabi merdekanya seperti apa gitu? Apakah Jablay itu emang seperti apa orang yang tidak merdeka? Kan Jablay itu kalau orang yang belum merdeka kan otomatis seperti janda, misalkan orang miskin. Kan PSK itu menghasilkan gitu. Emang dia siap. Mana merdekanya gitu. Merdeka itu merdeka seperti apa gitu kan? Misalkan si Jablay gitu kan ya. PSK itu emang disebut merdeka. Kenapa gitu? Kalau misalkan
apa namanya nggak memiliki apa-apa, miskin atau janda, kenapa nggak nyari pekerjaan yang lebih baik gitu kan, seperti itu kan. Nah jadi konteks merdeka dong seperti kumaha dong yang harus diperbolehkan berpoligami gitu. Merdeka di zaman Nabi mah merdeka hak kemanusiaannya. Jadi kan jadi budak nih, budak seks para siapa itu. Nah itu kemanusiaan dianya tuh jadinya. Jadi saya berterima kasih ke PSK loh. Gimana? Tanpa PSK Indonesia uang sedikit kan ada ini apa namanya pajak dari PSK. Oh, kata bos saya loh. Enggak, maksudnya saya sempat apa namanya? Sempat pernah Pernah bertanya seperti itu. Apakah kan kata bos itu aturan selama beberapa meter itu beberapa kilo itu ada di jalan. Sedangkan presiden sering lewat gitu kan, polisi tapi tetap dibiarkan. Otomatis ada pasti ada apa namanya income ada income buat negara gitu kan, nggak semena-mena dibolehkan tapi nggak ada income buat negara. Berarti menguntungkan negara juga gitu. Iya maksudnya. Jadi Tapi negara ini Nah. syubhat kok. Syubhat antara halal dan haram negara ini. Pertanyaan diambil. Tadi kan kata tanggapan dari beberapa sahabat gitu, kalau kita kaya kenapa nggak kasih pekerjaan saja gitu kan? Ya udah, Kopri bisa enggak gitu, masih lapangan kerja gitu, atau mengadvokasi para jablay di ini. Kalau misalnya para Kopra yang mengadvokasi, itu demo. bukan kalau kopra yang mengadvokasi masalah tersebut takut disangka dan gua kopra. Oh, gitu. Kalau Kopri mah kan, Iya kan kalau kopra. ya jadi Kopri itu jangan berfokus pada perlindungan anak saja gitu, jam PSK juga harus diayomi. Itu betul dan itu jadi PR bersama ya. Kalau kita lanjutin kan nggak akan ada selesainya nih. Ya, di belakang harus punya space waktu buat kita bahas ini ya. Terus bicara perlindungan anak, ada isu bahwasanya Rasulullah itu tidak ramah pada anak karena isunya Aisyah dinikahi pada umur berapa? 9 ya. 9 kayaknya deh yang lebih banyak bicara itu. Tapi ternyata sebenarnya kita cari itu dalil dari mana itu gak jelas dari mana perawinya. Dan bahkan sanadnya itu terputus riwayat bahwa umur Aisyah itu 9 tahun. Nah, di situ tuh disebutkan bahwa yang menyampaikan pesan itu bahwa umur Aisyah itu 9 tahun adalah kakek-kakek tua yang sudah lansia dan dia ditemukan sering salah bicara dan sering ngawur. Kakek-kakek itu ngawur ya, seperti itu. Seperti kakek-kakek yang menyampaikan itu. Logikanya seperti ini. Banyak hadis-hadis dari Aisyah yang sangat bisa jadi acuan dari buat kita para muslimah. Apa itu bisa dilakukan oleh anak umur 9 tahun? Gak bisa kan? Itu jadi PR juga, nanti kalian harus cari tahu asbabun nuzul Aisyah umurnya berapa. Itu PR dari sini. Dan bisa tadi harta rampasan perang ya, para budak-budak yang jadi istri Nabi itu sama sekali semuanya tidak pernah digauli, tidak pernah disetubuhi hanya karena untuk memerdekakan saja, Hanya status status. Jadi mereka yang tadinya jadi budaknya bukan cuma karena untuk seks saja, bukan, tapi ya untuk pekerjaan-pekerjaan keras yang lain. Perempuan di zaman itu setelah perang kan hak mereka, hak yang menang. Perempuan kalah ya udah dijadiin apa aja, mau dibunuh langsung juga boleh, disiksa juga boleh gitu kan. Perempuan zaman itu bahkan ditarik pakai kuda. Itu kalau kamu mau baca sejarah perempuan di zaman jahiliyah itu begitu mengenaskan perempuan zaman itu. Datangnya Rasul itu kesannya memang berpoligami, tapi aslinya untuk memerdekakan dan justru meninggikan derajat kaum perempuan. Iya, seperti itu. Dalam Islam lebih logis seperti itu kan. Nah, sekarang kita bisa nggak nyoret kata poligami nih? Bisa. Jangan dulu. Oke, kalau gitu jangan dulu ya. Mungkin masih banyak perdebatan dan harus kalian selesaikan ya. Berarti startnya di PSK tadi ya. Udah. Udah ada pemain lagi. Di sini. 10 menit lagi deh.
di ayat ini Anissa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tanggung jawab ternyata maknanya. Ya, esensi dari qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Imam sholat itu bukan berarti dia lebih tinggi, tapi tanggung jawabnya lebih besar, dosanya lebih besar kalau ada kesalahan dalam memimpin sholatnya. Nah, jadi di imam sholat ini udah clear belum kira-kira? Perempuan nggak apa-apa kan jadi makmumnya? Laki-laki menjadi pemimpin? Itu udah clear belum? Berarti imam sholat. Imam sholat. Jadi perempuan Jadi imam. Kan di PT oke iya, jadi gimana? laki-laki boleh ke imam laki-laki ada boleh pengunsa gitu, pengunsa kan itu udah jelas kan. Jelas ya. Ya, berarti ini bisa dicoret ya? Iya. Coret karena waktunya terbatas juga. Ya, satu lagi kepemimpinan nih. Kalau kepemimpinan, ayat ini itu lebih familiar di telinga kita sejak tahun 2014, sejak zamannya Ahok. Enggak, zamannya Megawati. Nah, kalau kita pikir-pikir, kita kembali lagi di tahun sebelum tahun 2014, tahun sebelum presiden di Indonesia itu seorang perempuan, nggak ada ayat ini yang menggaungkan, nggak ada yang menggaungkan ayat ini. Dan artinya ayat ini juga bisa dimainkan oleh tokoh-tokoh politik. Jangan sampai kita termakan oleh kampanye politik dengan dalil qawwamuna 'alan nisa, dan ada hadis lagi yang mengatakan bahwa halaka apa tuh? Yang artinya itu hancurlah suatu negara jika dipimpin oleh seorang perempuan. Pernah mendengar itu? Itu hadis yang memang sahih karena hadis riwayat Bukhari. Tapi banyak yang itu memang benar, riwayatnya yang benar, tapi asbabun nuzulnya yang kebanyakan kita nggak tahu, lagi-lagi ke asbabun nuzul sebab hadis itu turun. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu bahkan Umar bin Khattab itu berkata seperti itu kepada suatu di zaman sahabat itu ada yang memimpin, ada keturunan Nabi juga tapi udah meninggal, dan keturunannya hanya ada perempuan dan umurnya masih kecil, masih balita di situ di asbabun nuzulnya. Maka keluarlah hadis yang mengatakan maka hancurlah suatu negara jika semua urusannya ditumpahkan kepada perempuan. Nah, itu hadis itu dipotong dan difamiliarkan di Indonesia sejak zamannya Megawati, karena itu dari tim yang oposisi, ya kan? Nah, sekarang gitu aja deh, to the point ya. Nanti di belakang kalian harus diskusi lagi, cari tahu lagi, karena aku memancingnya dengan itu ya. Terus ini yang kepemimpinan ya. Di zaman Nabi juga ada nabi palsu yang perempuan. Kalian tahu? Nah, itu pun dikaitkan dengan kepemimpinan ini. Ya kan? Gimana orang zaman dulu aja ada perempuan yang ngaku jadi nabi kok gitu. Padahal sebenarnya asli atau palsunya belum tentu juga, dan sebenarnya ada nabi itu sebenarnya ratusan kan, dan kita nggak tahu tuh di dalam situ ada perempuan apa ada nggak perempuan di ratusan itu, kita kan nggak ada yang tahu. Kekurangan kita ulama perempuan yang selalu bungkam dalam berdakwah itu yang bikin kita sekarang perempuan di kontemporer ini fikirnya kurang gitu ilmunya gitu. Nanti di akhir aku bakal kasih hadiah ya, satu buku buat orang yang paling aktif lah, yaitu fikih perempuan kontemporer, fikih wanita. Lalu kepemimpinan ini gimana nih? Kita bisa clearin dulu apa enggak nih? Mungkin ke kepala keluarga dulu kali ya. Kepemimpinan bisa kita coret? Artinya perempuan punya hak yang sama. Khadijah pernah memimpin perang, pernah angkat negara, perempuan boleh memimpin. Boleh. Tadi udah jelas hadisnya, bisa dicari tahu lagi sanad, matan, dan riwayatnya kalau mau memang lebih yakin ya. Berarti kita boleh ya. Laki-lakinya juga sepakat? Sepakat. Oke, terakhir kepala keluarga. Kepala keluarga kenapa harus laki-laki? Karena kan laki-laki itu akan menafkahi kan. Ya. Tadi kan hadisnya yang Ar-rijalu qawwamuna. Terus laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar. ya. Terus boleh nggak perempuan memimpin keluarga? Boleh kalau suaminya meninggal. Karena sebab ketemu. Kalau nggak meninggal? Ya boleh. Tapi kalau misalkan laki-laki
banyak. Iya. Harus jadi mitra sejajar. Harus berpersaingan Itu mah apa namanya? Ini kehidupan sih namanya. Dinamika kehidupan gitu. Padahal sekarang faktanya banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga kan. Tanpa adanya suami, misalkan ada masalah, perempuan itu justru lebih memilih gak mau menikah lagi karena dia mau menyanggupi sendiri biayanya, dia mampu lebih memilih tidak memiliki suami dan menjadi single parent. Tapi kebalikannya kalau laki-laki itu cenderung baru meninggal beberapa bulan itu udah ditarik